gini kan bingar kenapa? I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the roof to show what I'm made of. 'Cause I got a light that's out of this world, yeah. And you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to know somebody everywhere. Already said, here I go. Everybody show me your hands, 'cause the love was in. Could be coming back tonight, so turn up your light. Shalom Energize people. Shalom Energize people. Happy Sunday semua teman-teman. Aku percaya teman-teman yang hadir pada siang hari ini sudah menyiapkan hati untuk sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau terlalu baik bagi setiap kami. Di dalam kehidupan kami, Engkau selalu berkarya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan bersekutu pada siang hari ini bersama-sama. Sebentar kami akan membuka ibadah kami. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus yang beracara. Kami percaya Tuhan, Kau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, hanya Kau milikku di surga.
sepanjang hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau lebih apapun. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih. Buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab cinta-Mu Bapa besar bagi kami. Kau besar Tuhan, Kau mulia Bapa. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi katakan, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Kesungguhan hatimu katakan, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sekali lagi, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Worship you. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami semua. Engkau yang memberikan waktu, kesempatan, nafas hidup, itu semua anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan begitu baik hingga kami masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu di hari ini kami merayakan kebaikan Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan, memuji nama-Mu ya Bapa. Dan kami akan rindu juga untuk mendengarkan suara manis-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami semua di dalam firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah itu menjadi kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan biarlah kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Semua kita yang percaya katakan Amin. Pemusik jangan pulang dulu.
pulang, mau kemana sebenarnya? Oke, baik. Kawan-kawan semua, Shalom. Saya tidak tahu apakah saya akan feedback di depan sini. Kayaknya tidak. Oke, tadi di mana ini stand apa ya? Ya, nah, tolong bro. Baik. Tadi lagu pujian yang pertama apa ya? Ini kawan-kawan yang di belakang, banyak loh kursi kita di depan masih kosong ya. Tadi pujian kita yang pertama apa tadi? Allah sumber kuatku ya. Coba kita buka dulu sedikit. Oh ya udah di countdown ya. Anggap aja belum masuk firman. Soalnya kalau kacau rada-rada lewat ya waktunya ya. Jadi tolong mungkin kerjasama. Oke, kita coba buka dulu Mazmur 47 ayat 2. Mazmur 47 ayat 2. Sebelum kita masuk firman ini belum masuk inti khotbah hari ini belum. Kita lihat dulu Mazmur 47 ayat 2. Bisa baca sama-sama ayat 2. Di atasnya. Iya, ini dia ya. Baik, kita baca sama-sama ya. Dalam hitungannya ketiga, 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ya, firman katakan tepuk tanganlah. Kak John nggak mau apa ya? Nggak. Tapi coba kita sama-sama puji Tuhan dengan tepuk tangan sama-sama. Coba ya. Mungkin handphonenya dilepas dulu, disimpan dulu. Kemudian kita tepuk tangan dulu ya. Oke, satu, ikut Kak John ya. 1, 2, 3 ya. Semua ya. Oke, mantap. Coba lihat tangannya. Kalau tepuk tangannya bagus, itu pasti tangannya merah. Putih kak. Ya mungkin dari sononya udah gitu ya. Tapi kalau tepuk tangannya, mantap nih. Pasti merah. Nah itu betul tuh merah ya. Kenapa kok bisa merah? Ini Kak John bukan cenayang ya, enggak. Tapi coba ya, kalau memang sakit katakan sakit, kalau tidak angkat tangan menyerah gitu. Sakit nggak? Oh enggak ya. Wah gagal nih berarti. Kalau agak sakit nggak apa-apa. Oh nggak sakit, oh berarti sehat. Coba bro. Ada sakit dikit? Ya gitu ya. Pegel-pegel jadinya. Nah, di tangan kita ini ada begitu banyak saraf yang sebenarnya terhubung ke bagian organ tubuh kita yang lain. Mungkin ada yang tahu titik akupuntur, ada tahu titik-titik refleksi gitu ya, di tangan kita, di kaki kita. Nah, Tuhan kasih tahu ke kita untuk bertepuk tangan, itu bukan tanpa maksud. Selain daripada memuji Tuhan, juga itu baik untuk kita. Ketika kita memuji Tuhan, ada di dalam firman Tuhan bahwa kita memiliki hati yang gembira karena memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mendapatkan kebahagiaan karena yang kita puji bukan orang, tapi Tuhan. Dan selalu ada berkat rohani dalam kehidupan kita ketika kita memuji Tuhan. Makanya, coba kita nyanyi lagu tadi, temponya agak sedikit naik, lalu akornya juga kuncinya agak naik sedikit. Ya, coba kita nyanyi, kita bangun berdiri lagi sekali lagi. Nanti tolong diatur ke 40 menit lagi ya. Please ya. Kalau enggak nanti kita enggak selesai gitu ya. Oke. Ulang lagi. Allah sumber Tuhanku. Amin. Tuhanku. Allah sumber. Sampai belum puji Tuhan. Amin. Tuhan bagaimana sama. Allah sumber. Yes, Tuhanku dan bagianku sama. Yo, Allah sumber.
Tepuk tangan juga untuk tim PW hari ini ya. Aduh teman-teman, awesome banget ya. Oke, baik, hari ini kita akan lanjut, bukan asem banget ya, awesome ya. Asem banget enggak ya, beda ya. Hari ini kita akan bisa langsung buka di slide. Kita akan bicara soal komunitas, dan dalam bulan ini, khusus bulan Juli ya, kita akan bahas soal komunitas ya. Jadi dalam khotbah-khotbah ke depan juga kita akan bicara soal ini. Jadi hari ini kita akan melihat pembukaannya dulu untuk bagaimana sih, kenapa sih kita sampai penting untuk berkomunitas. Oh ya, Kak John mau tanya dulu, yang minggu lalu tidak hadir atau yang belum sempat mengisi form card, ada kami bagikan form card untuk tanda persetujuan untuk teman-teman mau masuk di dalam e-group, Energize Group. Benar ya? E-group itu Energize Group kan? Ya benar ya. E-group, ada yang belum mengisi minggu lalu? Kalau belum bisa angkat tangan, gitu ya. Kalau minggu lalu udah hadir, udah mengisi, ya udah nggak usah diisi lagi double nanti. Ada yang belum? Bisa angkat tangan? Ya silakan. Denny ya? Oh ya, Denny ada satu. Ada lagi? Yang lain? Teman-teman udah isi? Udah ya? Oke. Kawan-kawan udah? Udah ngisi. Teman-teman? Jason udah ya? Oh belum? Oh ya, Kevin. Ya boleh. Nanti bisa diisi gitu ya. Soalnya kita bulan ini bahas soal komunitas. Karena gini kawan. Ya udah, nanti kita masuk aja dalam firman baru kita tahu ya. Jadi kenapa Kak John kenapa kita pengurus Energize ya kasih form card untuk diisi? Ini tanda persetujuan bahwa teman-teman tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa, walaupun ada kesan pemaksaan juga sih. Enggak, tanpa dipaksa dan dengan penuh kesadaran teman-teman pengen ikut bergabung dalam komunitas. Karena gini, kalau jujur ya, teman-teman kalau mau bertumbuh dalam rohani terus andalin cuma khotbah minggu, nggak bisa gitu ya. Kita mau expert di pekerjaan kita sekarang ini aja, kita butuh sekolah 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, dan 4 tahun paling mungkin lebih idealnya gitu ya, atau 4, 5, 6 tahun lah kita di kuliah untuk bisa expert di bidang yang saat ini kita geluti, pekerjaan kayak, atau kita di apa yang saat ini kita sedang kerjakan ya, misalnya kayak gitu. Nah kalau kita mau expert di bidang rohani, karena gini, kita nggak boleh loh pisahin antara sekuler dengan rohani, nggak boleh, karena tubuh kita ini bait Allah. Tubuh jasmani, tapi rupanya dalam tubuh kita ada bait Allah rohani, nggak bisa dipisahin. Dan kita harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam komunitas. Hanya bisa kita dapatkan pertumbuhan itu di dalam komunitas. Ya, kalau cuma di dalam khotbah minggu, teman-teman, saya kurang yakin gitu ya, bisa tidak kita nanti akan mengalami pertumbuhan kerohanian yang signifikan. Bertumbuh rohani yang gitu-gitu aja ya mungkin, tapi saya ragu juga apa itu disebut pertumbuhan atau enggak. Jadi kita akan bahas soal community atau komunitas. Kenapa sih kita harus berkomunitas sesuai dengan tema hari ini? Why community? Why we are in community? Kenapa kita harus ada di dalam komunitas? Kak John akan jelasin beberapa bagian-bagian pembukanya ya. Pertama, Kak John mau kasih tahu bahwa komunitas itu sebenarnya ada dasar-dasar alkitabiahnya. Sehingga teman-teman kalau ngapain sih harus berkomunitas? Ini ada nih dasar-dasar alkitabiahnya supaya kelihatan memang orang Kristen gitu. Maksudnya ada dasar Alkitabnya. Silakan kita buka ya. Biblical basisnya dari Perjanjian Lama. Kalau dari Perjanjian Lama itu kita bisa lihat di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tahu ya, ini ayat favorit. Kenapa? Oh, kami bergumul Tuhan, gitu ya. Soal apa? Pasangan hidup misalnya. Kenapa kok tidak baik kalau manusia itu seorang diri? Karena ya, sebenarnya Tuhan tahu pada dasarnya ketika Allah menciptakan manusia,
Allah adalah kasih, jadi dia menyalurkan kasihnya kepada ciptaannya, seluruh ciptaan dan termasuk manusia. Tetapi manusia juga punya, berarti punya apa namanya, punya apa ya, mau dibilang apa ya, punya hal yang sama, sifat yang sama seperti Allah, yaitu kasih. Dia juga mesti membagikan kasihnya, nggak bisa untuk dirinya sendiri, dia harus bagikan, makanya dia juga mengasihi Allah. Tapi apakah cuma vertikal aja gitu? Enggak. Maka Allah lihat rupanya nggak baik kalau manusia itu cuma vertikal aja hubungannya, dia mesti ada horizontal juga. Maka diciptakanlah Hawa, sehingga manusia bukan hanya membagi kasihnya atau mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesamanya, mengasihi pasangannya. Nah seperti itu. Jadi dasar Alkitabnya, kenapa kita mesti berkomunitas, kenapa kita mesti bersama, sorry ya, tertelan tadi. Karena memang tidak baik kalau kita sendirian, gitu ya. Kita nggak baik sendirian. Yang kedua, di dalam Perjanjian Lama, ada dalam Rut 1 ayat 16, nggak usah dibuka Alkitabnya, sudah ada Kak John cantumkan ayat-ayat ya yang di highlight. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Tahu tidak cerita ini? Jadi Rut ya, itu dia memutuskan untuk, saya set dulu ini supaya tidak mati-mati layarnya ya. Biasanya di mana? Oh, di sini. Oke. Nanti habis waktunya hanya untuk nyeting ini ya. Oke. Tahu ya, Rut itu perempuan Moab ya kawan-kawan. Dia bukan wanita Israel, bukan. Tapi dari dia lahirlah keturunan Mesias. Yang dari dia, keturunan-keturunan, kalau kita runut di kitab Matius, pasal-pasal yang pertama, silsilah Yesus Kristus, itu ada Rut di situ. Rut bersama Boas nantinya. Tapi Rut ini wanita siapa sih? Wanita dari asalnya dari Moab, wanita kafir. Tapi karena dia memilih, ya, ketika dia punya suami meninggal, kemudian dia selama ini tinggal sama-sama dengan mertuanya, yaitu Naomi, seorang perempuan Israel juga, tapi mereka tinggal di tanah Moab. Oke, tapi sekarang katanya di Israel sudah ada bahan makanan, ayo kita ke sana. Dia ikut juga. Nah jangan, nggak usah. Anakku sudah mati, suamimu maksudnya, suamimu sudah mati. Kemudian kamu tidak mungkin tunggu saya untuk melahirkan anak yang berikutnya supaya kamu menikah dengan anak yang berikutnya, itu udah terlampau jauh usia kalian. Jadi lebih baik kamu kembali ke kampung halamanmu, ke Tuhanmu, ke daerahmu. Saya kembali ke Tuhan saya, ke daerah saya. Tidak. Lalu Rut mengambil keputusan, tidak. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Siapa Allahmu, itu juga Allahku. Dia bilang, dia katakan demikian. Nah ini ada konsep kebersamaan yang diajarkan di dalam kitab Rut. Nah kalau sekiranya Rut tidak mengambil keputusan seperti itu, saya pastikan Rut tidak akan berada di dalam silsilah yang menjadi saluran berkat bagi Mesias, bagi seluruh bangsa. Amin. Makanya kita lihat pengambilan keputusan itu sangat penting, ya. Oke, yang berikutnya, ketika kita lihat di dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai 22, ketika Jitro, mertuanya Musa, memberikan saran kepada Musa. Kenapa nih? Karena Musa harus menghandle satu bangsa. Anda tahu saya berapa jumlah populasi Israel waktu itu ya, di padang gurun. Harus dihandle bagaimana? Waduh, jujur ya, kalau Kak John dulu di kampus menghandle ratusan mahasiswa, karena Kak John masuk di dalam senat atau BEM, kalau di kampus-kampus sekuler BEM. Waduh, itu menghandle ratusan mahasiswa tuh rumitnya minta ampun. Nah, apalagi Musa yang menghandle kalau nggak salah sekitar 20.000 atau 200.000. Saya nggak tahu ya yang pastinya kayak gimana. Itu pasti sulit. Nah, Jitro memberikan saran, kamu bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Supaya apa? Semuanya ditempatkan pemimpin-pemimpin, leader-leader yang cakap, yang baik, yang punya hati untuk melayani orang-orang di dalam kelompok-kelompok tersebut. Dan kita lihat rupanya itu sangat menolong dalam manajemen pengurusan kemasyarakatan di Israel pada saat itu. Nah kita lihat juga sekarang itu dipakai juga di dalam negara-negara kita. Presiden sampai RT RW itu kan adalah wakil-wakil semua itu ya, untuk mewakili
dari kelompok yang lebih kecil. Kelompok yang lebih kecil. Supaya apa? Semuanya bisa terlayani dengan baik. Nah, seperti itu, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, itu dari perjanjian lama. Perjanjian baru gimana? 10 menit sudah lewat. Ya. Perjanjian baru bagaimana? Kalau dalam perjanjian baru, Yesus Kristus saja memilih 12 murid. Supaya apa? Untuk dia persiapkan menjadi leader bagi murid-murid yang lain. Kenapa? Karena ada tugas yang nantinya akan Tuhan sampaikan supaya menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Nah, tugas ini nggak gampang kalau dilakukan hanya segelintir orang. Ini akan menjadi lebih mungkin dan mudah apabila kita bisa menghandle-nya, memanage-nya untuk masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kita lihat lagi jemaat mula-mula. Persekutuannya yang mereka lakukan itu di rumah-rumah. Kisah Rasul 5 ayat 42. Teman-teman bisa lihat nanti di ayat itu disampaikan bahwa ketika mereka berkumpul di rumah-rumah ibadat, lalu mereka melanjutkan ibadah-ibadah mereka di rumah-rumah. Wah, berarti konsep e-group itu udah ada dari jemaat mula-mula, gitu ya Coach ya. Jadi konsep e-group itu udah ada. Dan justru itu adalah konsep yang sangat relevan, walaupun ini sudah dijalankan 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang masih relevan. Masih sangat efektif dan efisien. Ada beberapa gereja-gereja besar, saya pernah cerita-cerita dengan beberapa pelayan dari gereja-gereja besar, mereka juga katakan, kamu pikir hamba Tuhan si A ini bisa menghandle puluhan ribu jemaat? Waduh, puluhan ribu jemaat, buset, itu gereja apa itu ya? Banyak kali. Itu karena kekuatan komsel. Mereka punya komsel namanya. Ada di gereja lain namanya connect group. Ada namanya apa lagi ya? Live group. Ada yang kayak gitu. Pokoknya apalah namanya gitu. Kita e-group. Nah, ada konsep-konsep komunitas-komunitas yang akan menolong supaya pertumbuhan kerohanian dari setiap jemaat, dari setiap membernya, dari setiap energized people-nya itu dapat terlayani dengan tepat. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi yang terakhir ya dari biblical basis. Dalam perjanjian baru kita lihat bahwa kita punya Allah Tritunggal. Nah, ini yang sudah lewat CF1 udah tahu nih ya bahwa Allah Tritunggal itu kayak gimana sih? Kita punya Allah. Allah Esa tetapi punya pluralitas dalam kepribadiannya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ketiga ini satu. Ketiga ini satu komunitas yang sempurna. Perhatikan kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14 ayat 26, ini tentang janji Yesus Kristus tentang akan diberikan kepada kita Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain yang berbeda dari Yesus, yang berbeda dari Bapa, tapi ada penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Bulan kemarin kita sampai berbusa-busa gitu ya, bahas soal Roh Kudus. Minggu demi minggu kita bahas soal Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita paham. Nah, kalau kita lihat di sini ada komunitas yang sempurna. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, komunitas yang sempurna. Tidak bisa terpisahkan. Hanya pernah satu kejadian mereka terpisahkan ketika Allah Anak terpisah dari Allah Bapa di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu momen ketika mereka terpisah. Kenapa? Akibat daripada keberdosan kita yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Tapi, kawan-kawan semua, justru karena itulah Tuhan sangat mengasihi kita. Supaya apa? Supaya mereka satu seperti kita satu. Supaya orang-orang percaya itu satu. Menjadi satu komunitas, menjadi satu kumpulan. Sama seperti aku dan Bapa satu. Woi, luar biasa. Berarti ya, dasar-dasar alkitabiahnya dari PL sama PB mengklaim bahwa komunitas itu sangat sehat dan baik sekali bagi kita. Lanjut. Lalu yang berikutnya, Kak. Rupanya kita ada Great Commission. Lanjut, kawan. Ya, Great Commission atau amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini amanat agung sulit untuk dikerjakan, kawan-kawan, apabila kalau kita mau sendiri-sendiri doang. Ya. Kak John berharap kita tidak ada ya energized people yang
hanya mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Jadi maksudnya Kak, kita semua jadi pendeta? Enggak juga. Enggak mesti jadi pendeta kawan. Ya, tapi setidaknya kita punya keterbebanan terhadap hati Tuhan, pelayanannya, penginjilan, pemuridan, dan semua hal. Lihat deh, gereja kita di Batu Tulis ini adalah gereja yang menyediakan banyak sekali bidang-bidang pelayanan. Dan saya tadi dengar teman-teman nyanyi. Hari ini kita bisa lebih dengar suara jemaat. Mau bilang jemaat, boleh ya? Jemaat ya? Boleh aja ya. Kayak tua banget gitu. Enggak ya, kita memang tetap jemaat ya. Aku, saya, bebas aja ya. Gua denger, langsung ketawa ya, nggak pas ya. Ya, gua tapi dengan aksen Kupang. Mohon maaf ya, maklum ya dari desa soalnya. Nah, kok kita jadinya. Tadi saya dengar teman-teman nyanyi, kita bisa lebih dengar fokus suara teman-teman. Dan rupanya banyak loh suara-suara manis. Iya, aku lagi ya. Saya nggak mau lip service, bukan lip service. Waduh, service. Saya jujur, tadi dengar banyak sekali talenta bernyanyi lah. Banyak sekali ini karena ketutupan masker ya. Sebenarnya banyak senyuman-senyuman manis yang siap untuk jadi aser. Betul. Kalau shalom gitu. Dari pintu aja udah ada hadirat Tuhan gitu ya rasanya. Waktu dijabat tangan gitu, langsung. Lebay Kak, lebay. Enggak kawan. Bener. Kalau anak-anak Tuhan tuh pelayanan dengan hati yang tulus gitu ya. Waduh, orang bisa rasakan. Biar dari tatapan matanya, ketutupan masker, mulutnya nggak apa-apa. Matanya aja bisa berbicara. Aku mengasihimu, engkau mengasihi. Mantap sekali. Apalagi kalau kita bersatu di dalam komunitas, teman-teman. Jadi saya harap, Kak John berharap kita bersatu dalam komunitas. Untuk apa sih? Great Commission ini amanat agung. Bukan tugas pendeta saja, bukan tugas pengurus Energize doang. Enggak, tugas semua yang ada dalam ruangan ini wajib hukumnya. Haram apabila tidak dilaksanakan. Ya. Jadi mohon untuk kita sama-sama punya hati yang sama. Oke, lanjut Kak. Sudah setengah perjalanan sementara ini, slide masih banyak ya. Di early church atau jemaat mula-mula, kita lihat nih ya, kita baca sama-sama. Dapat nggak ya? Kisah Rasul 5 ayat 42. Bisa dibuka Alkitabnya, handphone sucinya boleh dibuka. Jangan buka Instagram, Mobile Legend. Jangan, haram tuh. Waduh, Kak Jun kok ngomong haram aja ya. Farisi banget sih Kak Jun. Ya, kita lihat ya Kisah Rasul 5 ayat 42. Kisah Rasul 5 ayat 42. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bait Allah saat ini namanya gereja. Rumah-rumah orang saat ini ya rumah kita gitu ya. Rumah teman-teman. Lalu mereka lakukan kapan? Tiap-tiap hari. Waktu dulu belum ada trading, jadi orang-orang belum sibuk untuk nge-trade gitu ya. Belum sibuk untuk lihat saham, belum sibuk untuk ada deadline job yang harus dikerjakan. Belum. Apalagi dulu cinta mula-mula, gereja mula-mula, cinta mereka kepada Tuhan itu membuat mereka fokus hidup mereka hanya kepada Tuhan. Sampai-sampai Paulus bilang, kalau beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas ini, Paulus sampai bilang, semua itu aku anggap sampah semua. Kok bisa? Iya, teman-teman punya gaji 20 juta misalnya, nggak berguna untuk kerajaan surga. Jujur aja sih sebenarnya. Kita banyak stres di tempat kerja sampai jadwal healing diperbanyak juga. Hanya untuk sesuatu yang sampah. Kak John bukan mau merendahkan pekerjaan kita ya, enggak. Tapi kita mesti punya mindset seperti mindsetnya Paulus. Kok bisa Paulus? Kenapa kita jadi belajar kepada Paulus terus? Karena beliau menjadi orang yang betul-betul diperbaharui kehidupan dia. Dari yang sebelumnya tidak punya mindset yang seperti itu, justru dia adalah penentang kekristenan, penentang Allah, penentang Yesus Kristus. Nah sekarang dia menjadi teladan bagi semua orang percaya di seluruh dunia. Sampai tahun 2023 ini. Kenapa dianggap semua sampah? Karena dia pikir itu semua tidak ada artinya untuk keselamatannya. Yang justru ada adalah untuk menjauhkan dia daripada Yesus. Kak John pernah bahas ini.
beberapa minggu yang lalu bahwa dunia mengajarkan kita untuk tidak jadi manusia. Ingat ya, sekarang LGBT marak. Hewan aja tahu mana yang jantan, mana yang betina. Tapi manusia di dunia ini, LGBT, mereka nggak tahu lagi. Tapi bukan berarti kita menentang mereka, kita menolak mereka, enggak. Mereka adalah orang-orang yang terhilang yang perlu juga kita rangkul. Hanya masalahnya, apakah wadah kita ini sudah siap ketika ada orang LGBT datang, Kak saya mau kenal Yesus, tapi saya ini gini, udah siap? Jangan-jangan gini-gini lagi ya. Datang cewek tapi rambutnya pendek banget misalnya. Datang cowok tapi jalannya pemayu gitu misalnya. Lalu kita, kayaknya salah tempat Kak. Ya bukan di Energis, mungkin di ibadah umum, lalu sampai di ibadah kayaknya salah tempat deh gitu. Mungkin nggak mau diusir semua jadinya. Nggak, kita mesti siapkan wadah kalau memang mau melaksanakan Great Commission. Oke, kita lihat ya, ada bait Allah, ada rumah-rumah, ada kolaborasi antara gereja dan juga komsel, e-group, komunitas, kelompok sel. Untuk apa? Untuk mencapai pertumbuhan kerohanian yang ideal, yang signifikan, yang efektif dan efisien. Sekali lagi ya, tadi Kak John udah kasih tahu kenapa kita tidak bisa hanya mengandalkan khotbah hari Minggu doang. Kayak gini lah, kita khotbah 40 menit, lalu kita berharap khotbah 40 menit ini untuk menjadi amunisi kita selama 7 hari ke depan, 6 hari ke depan. Ya, jujur aja sebenarnya itu nggak terlalu berdampak gitu. Kalau kita hanya mengandalkan itu doang. Oke Kak, kita ada baca Alkitab setiap hari, berdoa, siapa yang lihat? Masalahnya Kak John nggak mungkin kan akan tanya, Kevin misalnya, atau hey Michael, kamu udah baca Alkitab belum gitu? Ditanyain satu-satu. Tapi waktu masuk di komsel, waktu masuk di e-group, nah kita akan dipimpin tuh sama leader-leader. Nah leader-leader akan menghandle masing-masing membernya. Untuk apa? Ayo kita baca ya hari ini. Jadwal baca kita The Journey of Our Reading Bible, Bible reading ini ya, oke Kak, gitu. Buat grup WhatsApp grup masing-masing. Wah mantap. Nah jadi seperti itu. Memang sih di zaman-zaman sekarang itu zaman-zaman dimana aku nggak perlu tahu siapa kamu, aku nggak perlu dekat dengan siapapun. Aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Nah ini yang kita harus tentang kawan-kawan. Ini harus kita rombak, ya. Kenapa? Karena itu sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan untuk kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menasihati, saling menguatkan dan sebagainya. Ada kata saling, berarti ada kebersamaan di dalamnya. Makanya antara bait Allah dan rumah, atau antara gereja, Energis Sunday Service dengan e-group akan berkolaborasi demi pertumbuhan kerohanian yang baik. Amin. Gua kurang semangat. Amin. Ya. Oke, lanjut lagi. Makanya Kak John akan tutup khotbah hari ini dengan 3 alasan. Tutup, tapi dengan 3 alasan. Jadi masih panjang kan? Ya. 3 alasan kenapa komunitas ini masih penting dan sangat penting bagi kita. Kenapa sih berkomunitas itu penting? Yang pertama, karena sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ya, memang karena tidak baik sendiri. Secara logikanya gini ya, pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan juga ayat 12 Kak John ambil dari bahasa Indonesia mudah. Masa kini. Oh iya, masa kini mudah dibaca lagi, bukan ya? BMK, bahasa Indonesia masa kini. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Bener ya? Berdua daripada seorang diri lebih menguntungkan. Enggak Kak, kalau sendiri kan nanti hasilnya dapat sendiri. Kalau berdua kan dibagi 2. Ya itu orientasinya kepada hasil ya. Atau kepada kepada uang atau gaji atau apalah gitu ya. Oke, kita lihat ya. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, nah kasihan, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan.
3 utas tali yang dijalin menjadi satu, sulit diputuskan. Ya, ya kalau lidi itu kita patahkan gampang, tapi kalau sapu lidi kita patahkan, wah agak berat. Wah, gitu ya. Mungkin butuh orang-orang yang nge-gym juga itu yang bisa patahin ya. Gitu. Artinya butuh effort yang sangat besar untuk menggagalkan ketika ada orang di dalam satu komunitas yang bersama. Susah sekali untuk dihancurkan orang-orang yang tinggal di dalam komunitas. Arus pengajaran akan susah untuk menggoyahkan orang-orang yang berada di dalam komunitas. Arus pengajaran sesat maksudnya ya. Nah makanya kita lihat di situ logikanya seperti itu. Nah kita lihat ya, secara teologisnya yang berikutnya, Kejadian 2 ayat 18, bahasa Indonesia masa kini juga. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ya, secara teologisnya Allah menyediakan sebuah sistem di dalam kehidupan manusia, yaitu kita tidak baik sendirian. Kita diberikan penolong. Ya, dalam konteks ini memang itu bicara soal pasangan hidup, tetapi bicara juga kalau kita ini adalah makhluk sosial yang butuh orang lain juga. Maka tidak baik kalau kita sendirian. Sama-sama katakan, tidak baik. Tidak baik sendiri. Nah, seperti itu. Nah, makanya Allah mengirimkan kepada kita penolong yang sepadan. Kalau BIMK katakan teman yang cocok. Biasanya kalau untuk konteks konteks pasangan hidup, cocok itu dimulai dengan cekcok, gitu ya. Ya, cocok itu bukan berarti setiap hari kita alami dengan hai, aku mengasihimu, hai beb, misal begitu ya. Tiap hari gitu ya. Tanpa ada cekcok sama sekali, itu dongeng. Itu hanya ada di fairy tale, hanya di cerita-cerita dongeng doang ya. Tapi tidak ada di dalam kehidupan nyata. Tapi di dalam kehidupan nyata justrulah gesekan demi gesekan itulah yang membuat kita jadi satu sama lain, akhirnya jadi kayak pas-pasin gitu. Kalau bahasa bengkelnya dibobok gitu ya. Ada bagian yang dibobok. Waktu ditaruh gini, nggak cocok nih, harus dibobok nih, harus digerinda ini, harus diasah ini supaya cocok. Lewat cara seperti itu. Tapi akhirnya kita jadi memiliki kecocokan satu sama lainnya. Nah, di dalam komunitas juga sama. Aduh kak, sial banget nih gue dapat komunitas yang di dalamnya setan semua. Iya, ada loh yang bilang gitu. Kenapa kok setan semua? Iya, karena gue sendiri yang malaikat. Woi, sombong. Rupanya dia yang setannya. Lucifernya lagi dia tuh. Ya. Kenapa kayak gitu? Nah, rupanya di dalam komunitas kita juga belajar untuk saling mencocokkan diri. Karena waktu kita sendirian, nanti teman komunitas kita yang akan membantu. Kalian ada dalam kesendirian, kalian juga akan nanti misalnya dalam ada masalah atau hambatan atau hal-hal yang membuat kalian kayak galau, teman cerita yang paling tepat adalah teman-teman komunitas kalian. Oh ya, ada sih konsultan psikiater atau psikolog, ada, mahal tapi ya. Tapi di gereja ada mentoring, ada pembapaan, ada kakak rohani. Meski gratis, tapi itu bukan murahan. Karena mereka melandaskan pelayanan mereka atas dasar kasih. Amin. Mereka nggak akan tinggalkan kalian sendirian. Ya, ini ada beberapa minggu kita latih leader-leader yang akan diorbitkan menjadi pemimpin e-group. Dan memang kita sudah canangkan supaya memang kalian harus siap jadi tempat sampah gitu. Sedih ya, saya jadi tempat sampah, tempat curhat gitu kan, kita jadi tempat sampah, dianya kosong, kitanya penuh gitu. Lalu setiap minggu nanti kalian nanti datang ke Kak Juan, lalu Kak Juan tolong jadi tempat sampah saya. Oh iya, siap-siap gitu. Kita jadi tempat sampah rame-rame gitu ya. Tapi itu baik, karena kalau kita sendirian itu tidak baik. Amin. Oke, lanjut yang kedua, 10 menit lagi ya. Sama-sama katakan 2, 3. Tidak bisa sendiri. Iya, kita nggak bisa sendiri. Kenapa kok nggak bisa sendiri? Logikanya gini, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama. Dengan siapa? Mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jujur li, menjauhi nafsumu orang muda itu nggak bisa kalian seorang diri.
Karena segala media, segala usaha digunakan oleh si jahat untuk menghancurkan kita melalui nafsu orang muda. Ya, Instagram sudah tercemar, Twitter apalagi tuh. Aku belum pernah main Twitter ya, karena nggak ngerti main Twitter tuh kayak gimana. Tapi dengar-dengar rupanya Twitter tuh justru disiapkan tuh apa namanya konten-konten yang bisa di-download, katanya gitu. Ada link-link yang nggak bagus gitu dan sebagainya lah. Aku nggak pernah nggak tahu masalah yang Twitter gitu ya, nggak pernah ngerti lah. Tapi kita lihat ya, kalau kita lihat jauhilah nafsu orang muda, nggak bisa kita kerjakan ini di luar komunitas. Jujur saja sih. Kalau kalian sendiri-sendirian, ya kita pernah muda ya, saya juga pernah muda ya, saya juga belum tua-tua amat. Jadi tahu loh, kalau orang-orang muda itu apa namanya, tantangan mereka atau hambatan-hambatan mereka, nafsu-nafsu kita itu besar. Apalagi di kota Jakarta. Ada YouTube channel namanya Jakarta Uncensored. Itu membuka terang-terangan tuh aktivitas orang-orang muda di Jakarta. Nggak usah malu deh, nggak usah tutupin deh. Free sex itu biasa. Pacaran kalau nggak ada ciuman itu biasa. Sampai-sampai Pak Gilbert juga bingung gitu ya. Pak Gilbert dia tanya, saya bingung ya orang-orang Kristen sampai sekarang nanya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang konyol, pertanyaan yang levelnya tuh masih anak-anak kecil gitu. Pacaran boleh nggak cium? Gitu. Pacaran boleh nggak bawa ke tempat gelap-gelap gitu? Boleh nggak kita nge-clubbing gitu? Boleh nggak kita minum? Dan yang lainnya, aku nggak perlu sebutin semuanya. Paulus bilang segala sesuatunya boleh, hanya nggak semuanya itu berguna. Berarti mindset yang disetting oleh Paulus adalah kedewasaan berpikir. Bukan lagi aku pengen ikut supaya keren, aku pengen gini supaya gue punya banyak koneksi, circle bisa menerima aku. Tapi itu guna nggak? Berguna bagi apa? Bagi dirimu, bagi keselamatanmu, bagi kamu dengan sesamamu. Dalam kaitannya dengan Great Commission tadi, bisa nggak kita jadi sarana berkat bagi orang lain dengan cara kita menjadi sama dengan dunia? Paulus bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan menjadi serupa dengan dunia. Emang jadi sama dengan dunia keren kak? Iya, keren doang. Tapi sama sekali nggak memiliki signifikansi di dalam kerohanian. Sekali lagi Kak John mau bilang ya, kenapa sampai sekarang banyak generasi-generasi yang sekarang dibilang apa ya, generasi strawberry. Dikit aja disentil gitu langsung hancur hidupnya, pengen bunuh diri dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi ya, teman-teman, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Kita didesain, punya di dalam DNA kita mengalir keterikatan itu dengan Allah. Ketika kita jauh, stres. Makanya jadwal healing banyak banget. Bulan ini healing ke sini, bulan sana healing ke sana, gitu ya. Padahal sebenarnya healing yang paling efektif adalah healing di dalam Tuhan. Diam di hadiratmu, ku rasakan kasihmu. Nangis, itu healing. Oke. Mau rupiah lagi. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau secara teologisnya kayak gimana? Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini dalam satu komunitas bisa tercapai. Kita punya satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu kasih. Kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita hari demi hari di dalam pimpinan Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Berarti ada konsep kebersamaan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus Kristus adalah apa? Dia adalah sumber hidup. Dia adalah sumber kebaikan. Tapi dia tidak menganggap bahwa sumber hidup dan sumber kebaikan adalah milik yang harus dia pertahankan sendiri, tapi dia justru membagikannya kepada orang lain. Amin. Artinya apa? Ada konsep kebersamaan. Ada konsep menjalin hubungan, relasi, teman-teman. Kita setting sengaja ya, teman-teman pengurus Energize, setting kita, konsep kita lebih santai, lebih dekat. Sebagai sebuah penggambaran di dalam komunitas itu santai, tapi dalamnya ada kebersamaan dan kasih, relasi yang membangun. Semoga ini akan menjadi dorongan bagi kita semua untuk, ya Pak, aku mau ikut gabung gitu. Ikut gabung. Kak John tahu kita orang sibuk mengurus Republik Indonesia ini. Ya, John ngerti. Ya. Tapi Yesus tidak pernah sibuk untuk mengurus diri kita hari demi hari. Ya, dia menjadi berdoa syafaat, kalau dalam Alkitab katakan demikian. Berdoa kepada Bapa untuk terus membentengi kita di dalam anugerahnya. Dia tidak pernah katakan, saya sibuk, maaf ya anakku, besok aja, atau minggu depan, kayaknya minggu depan ada meeting nih. Yesus nggak pernah gitu. Kita yang sering kayak gitu. Kita yang sering kayak gitu. Untuk hal-hal yang dianggap sampah oleh Paulus. Sakit ya. Aduh Kak, kita udah habis-habisan loh untuk pekerjaan ini. Iya. Kita habis-habisan untuk sesuatu yang tidak memberikan dorongan kecintaan kita kepada Kristus. Hati-hati. Lebih banyak justru di dunia ini mendorong kita kepada hal yang bukan Tuhan. Akhirnya kita tahu sendiri, sadar sendiri, itu berhala loh. Bukan Tuhan, tapi kita anggap itu utama. Lanjut, poin yang terakhir. Kenapa sama-sama? 2, 3. Nggak perlu sendiri kawan-kawan. Teman-teman nggak perlu sendiri. Karena Aristoteles mengatakan bahwa kita ini adalah zoon politikon, hewan yang bermasyarakat. Aku nggak terlalu sepakat dengan beliau ya. Tapi karena dia memang menganggap manusia itu ya sama aja, hanya kita memang lebih punya sosialita, apa maksudnya makhluk sosial, tapi makhluknya itu kita nggak jauh beda sama hewan, hanya kita lebih cerdas, lebih punya bijaksana, ada hikmat dan sebagainya. Tapi Tuhan menciptakan kita derajatnya lebih tinggi ya, ada gambar dan rupa Allah. Itu yang membuat kita tidak bisa sendirian. Kita ini adalah makhluk sosial, sehingga kita punya kecenderungan untuk membentuk komunitas. Ada yang komunitas gamers misalnya, ngumpul sama komunitas gamers. Ada pecinta kopi, ngumpul sama pecinta kopi gitu ya. Nah begitu pecinta kopi ketemu sama pecinta susu misalnya, wah kamu nggak keterima di sini gitu ya. Biasanya orang membentuk komunitas kayak gitu. Tapi komunitas yang e-group itu bukan komunitas yang menerima yang sama, menolak yang nggak sama. Itu enggak. Kita akan terima siapapun dia, kecuali alien, ya. Tapi kalau kita masih manusia sama-sama bertumbuh di dalam Energize, welcome, gitu ya. Kita lihat ya. Lalu yang berikutnya, secara teologinya bagaimana nih? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Kalau bahasa Inggrisnya to encourage each other, untuk menguatkan satu sama lain. Dan semakin giat melakukannya, melakukan apa? Melakukan tadi, ikut pertemuan-pertemuan ibadah, giat di dalam saling menguatkan satu sama lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini makin dekat nih hari Tuhan. Ya, kita nggak tahu apakah di zaman kita hari Tuhan itu akan datang, lalu kita akan diangkat ke surga bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya. Iya, kalau diangkat gitu ya. Tapi kita berharap lah ya, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kita demikian. Tapi kita lihat, selama kita menanti hari Tuhan, jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kajun senang kita setiap minggu setia berkumpul di dalam ibadah Energize. Dalam minggu-minggu ke depan kita mulai akan buka e-group lagi ya, yang kita akan bagikan mungkin sesuai umur ya. Kita akan buka
lebih baik itu onsite, ya. Memang ada pengorbanan ya, ada pengorbanan. Karena kalau online bisa sih bisa, hanya kurang afdol aja gitu. Apalagi off kamera gitu. Ya, di off kameranya, di mute lagi. Nah, rupanya dia lagi di mall gitu. Wah, dia yang lain lagi kusuk di rumah, pertemuan ibadah gitu. Ada yang online, ada yang onsite gitu. Yang lainnya lagi makan bakso. Amin. Amin gitu. Ya, kan nggak ada sehatinya tuh di situ ya. Nggak ada sehati, sepikir, satu tujuan, nggak ada itu. Ya, jadi kita coba untuk onsite. Jangan pakai kata coba lah ya. Nanti dibilang oh ya udah kita coba aja dulu, gagal baru kita ganti yang lain. Kita akan pakai onsite untuk e-group yang ke depan kita akan buka, kita akan aktifkan. Saya berharap kita semua bisa terlibat di dalamnya, berkomunitas. Kalau di umum ber-KKA, kelompok keluarga Allah gitu ya. Kalau kita ber-e-group supaya sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, Kak John berharap kita semua sepakat dan setuju, walaupun tidak, coba kita berdoa habis ini. Mana tahu Tuhan menyentuh hati kita dan kita berubah pikiran. Baik, oke, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa, yang mengajari kami agar kami terus setia di dalam Tuhan, setia untuk mengikuti Tuhan, setia untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, yaitu beribadah, berkomunitas, selalu memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara kerohanian kami, sembari kami melakukan aktivitas sekuler kami, tetapi kami tidak melupakan bahwa kami juga ada kebutuhan rohani yang harus diterpenuhi oleh kasih Tuhan. Biarlah ya Bapak, kedepannya kami akan laksanakan e-group, komunitas, komsel di tempat kami masing-masing nantinya secara bergilir, berganti-gantian yang akan dilakukan mungkin 2 kali sebulan. Tuhan tolong ya Bapak supaya kami bisa memiliki satu kesatuan untuk mencapai pertumbuhan rohani yang baik. Selain itu juga ya Bapak, kami rindukan supaya lewat komunitas-komunitas nanti ya Tuhan, itu menjadi sarana di mana kami juga bisa mengajak teman kuliah kami, teman kerja kami, lalu kami bisa bergabung, mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami, belajar firman Tuhan sama-sama, dan akhirnya bertumbuh bersama-sama di Energize. Kami rindukan ruangan ini akan penuh dengan orang-orang yang rindu mengenal Tuhan. Kami masih melihat banyak kursi-kursi yang kosong di ruangan ini. Tapi ini tidak akan pernah bisa terpenuhi kalau kami belum bergerak. Kami mulai dari langkah yang kecil ini. Biarlah ya Tuhan, satu langkah yang kecil ini akan menjadi langkah awal yang akan membawa kami kepada kebangunan rohani besar-besaran. Biarlah kami juga Tuhan menjadi mitra Tuhan, rekan kerja Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kota Jakarta. Biarlah kota Jakarta dipulihkan lewat kehadiran Energize People di setiap daerah di mana mereka berada, di tempat pekerjaan di mana mereka kerja, di sekolah di mana mereka sekolah dan kuliah. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menguduskan kami, melayakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ini doa dan harapan kami demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Satu lagu untuk memasuki perjamuan, sambil kita siapkan roti dan anggur, sambil juga perhatikan sebelum kita bernyanyi untuk masuk dalam perjamuan. Roti yang ada di hadapan teman-teman semua adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Terimalah. Anggur yang ada di hadapan teman-teman semua ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Terimalah.
Kita naikkan satu pujian. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menebus semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku Amin. bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku, bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Teman-teman, sambil merenungkan setiap dosa dan pelanggaran kita, tiap kali kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kita betapa jahat, kita betapa hina, berdosa. Kitalah pelaku-pelaku kejahatan itu yang membuat Yesus yang bukan seorang yang berdosa, tetapi dirinya rela untuk memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Penjahat sesungguhnya adalah kita semua. Kita semualah yang menyalibkan Yesus Kristus. Kita semualah yang membuat anak Allah itu tergantung di atas kayu salib. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini, tapi bukan hanya sekedar seremonial sakramen saja, tapi betul-betul ada penghayatan yang tinggi supaya setiap kali kita makan dan minum anggur ini, kita melakukan perjanjian, memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa kita akan memberitakan Kristus sampai Dia datang kembali menjemput kita, dan bahwa
Kita menyerahkan hidup kita supaya Tuhan pimpin, murnikan kita hari lepas hari, menjauhkan kita dari segala kecemaran dan keberdosaan. Kita nggak mampu sendirian, teman-teman. Tapi ada Yesus yang telah kita salibkan bersama-sama di atas kayu salib. Tapi Dia juga mengasihi kita untuk memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Bapa, kami akan memasuki sakramen perjamuan. Layakkanlah kami dan mampukan kami untuk kami bisa menerima tubuh dan darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan anggur di sebelah tangan kanan kita, tinggi-tinggi tanda menghormati dan menghargai darah Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita minum anggur ini yang adalah darah Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari mengucap syukur bagi Tuhan. Katakan terima kasih atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila Mari nyanyikan pujian ini, ucapkan syukur kita. Katakan thank you Jesus. Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih Sekali lagi katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik. yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman dan juga sakramen perjamuan yang kami lakukan hari ini. Kami akan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga akan memberitakannya sebagai bukti bahwa kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, tuntun kami untuk kami bisa berkomunitas, berkumpul menjadi satu keluarga di dalam komunitas e-group yang nantinya akan kami berkumpul bersama-sama, membangun sama-sama. Kami akan saling mengenal, kami akan saling berbaur, kami akan saling
mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu sama lain, kami akan bertumbuh dan akan mencapai keserupaan Kristus, akan mencapai pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan, tapi Engkau tidak akan pernah selesai dengan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Teman-teman sekalian, kita akan memberikan persembahan. Bawa lagi. Bawa lagi. Baik, teman-teman semua, saya undang untuk kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu kami telah mencapai akhir Tuhan dari ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan Kau telah memberikan kami sebuah reminder Tuhan, sebuah pesan Tuhan bahwa bagaimana kami penting untuk berkomunitas Tuhan dan dalam grup khususnya Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan persembahan Tuhan, akan membawa apa yang kami punya untuk kami kembalikan lagi kepada Engkau. Kami berkati tangan-tangan kami yang memberkati Tuhan, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan saya di surga melalui apapun kegiatan yang akan dilakukan di dalam gereja ini Tuhan khususnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih teman-teman. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, aku mau membacakan beberapa pengumuman hari ini. Yang pertama, makasih buat Kak John yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati Kak John dan keluarga dimanapun berada. Jangan lupa ya teman-teman, tadi udah disampaikan ya, kalau bisa kita terlibat semuanya teman-teman ya dalam grup ya. Jadi bisa sama bertumbuh. Oke? Terus yang kedua juga terima kasih buat teman-teman yang udah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik di depan, belakang, semua yang terlibat. Terima kasih buat kesediaan teman-teman. Lalu minggu depan 9 Juli kita juga akan beribadah di jam dan tempat yang sama. Ayo sama-sama berkumpul kembali untuk beribadah di minggu depan. Lalu ini biasa yang belum follow Energies, Instagram Energies boleh follow Energies_TY.
Terus kalau yang mau terlibat dalam pelayanan boleh info ke aku atau ke teman-teman pengurus yang lain. Terus yang belum di-invite ke WA group juga boleh, kalau mau di-invite info ke aku juga dan teman-teman yang lain. Lalu apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau boleh, ke tangan. Kalau ada? Nah, pokoknya welcome banget ya teman-teman, kalau mau ajak teman-teman yang lain untuk bergabung sih welcome banget gitu kita. Biar sama-sama bertumbuh di tempat ini. Terus yang terakhir, seperti kesepakatan bulan lalu ya, kita yang Juni kan kemarin kita undur ya karena ada yang berulang tahun. Nah, makanya kita mau rayain yang ulang tahun bulan Juni. Oke guys, yang merasa ulang tahun ya, yang di sini sih yang udah ada datanya. Berto, tanggal Roberto 16 Juni, lalu Kevin Matthew 21 Juni, lalu Joshua Gandhi 24 Juni, Cynthia 27 Juni, dan Tania 28 Juni. Ya. Tolong ya yang ulang tahun dipersilakan maju, bukan untuk dihukum ya, tapi untuk didoakan ya dan dinyanyikan. Dan yang lain yang merasa ulang tahun di Juni maju aja ya kalau belum disebut ya, nggak dimakan dan gigit. Iya. Oh, siapa? Siyo, maju aja. Nih. Ntar sebelum nyanyiin perkenalan dulu ya, tolong ya, biar yang lain pada tahu. Cuman butuh nama, umur, sama status aja, udah kerja apa masih kuliah. Enggak, kalau status yang lain terlalu sensitif, nanti saya dihakimi ya, jangan ya nanti. Ya, nanti takutnya saya dikira sombong kan, jangan. Oke, dari. Halo teman-teman, nama saya Rio. Saya ulang tahun di 11 Juni. Umur 25 tahun, pekerjaan bisnis. Nama saya Nia, umurnya 21. Terus tanggal 28 Juninya ulang tahun. Masih. Halo teman-teman, nama saya Kevin. Ulang tahun tanggal 21 Juni. Sekarang lagi skripsi. Berto, mana Berto? Hutan gratis. Kesian lu mau ngomong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roberto. Kemarin ulang tahun di tanggal 16 Juni, sekarang umur menuju 28, sekarang 27. Kerjaan sudah bekerja. Jadi ingat durasi ya, jadi kita nyanyi satu lagu nih ulang tahun dulu ya, ulang tahun. Happy birthday. Yuk bangkit berdiri yuk sama-sama ya, Happy birthday to you. Sama-sama kita rayain tangan. Ini kenapa memencar ya? Tolong agak ke tengah ya. Oke. Ini yang maju ya. Yuk, sama-sama angkat tangan. Buat teman-teman pengurus boleh kalau mau
doakan juga. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan hari ini bisa sama-sama berkumpul. Tuhan, kami sama-sama bisa beribadah, berkumpul di tempat ini dengan selamat, gak kurang suatu apapun. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur ada yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi umur teman-teman di tempat ini. Tuhan, aku berdoa buat Rio dalam bisnisnya Tuhan, dalam apapun yang dia kerjakan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat keluarganya, buat hubungan semua Tuhan. Tuhan yang terus pimpin kehidupan Rio ke depannya, biar Tuhan yang buka jalan dan Tuhan yang membuat Rio berdampak dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak juga buat Berto dalam pekerjaannya, keluarganya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang terus pimpin hidup Berto sehingga Berto semakin yakin dalam panggilan dan dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidupnya Berto. Juga buat Kevin, Tuhan berkati dalam skripsinya, dalam tahap akhir. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan sehingga bisa menyelesaikan tahap skripsinya dengan baik. Dan Tuhan berkati keluarganya, kebutuhannya. Aku percaya Tuhan yang terus mencukupkan dan Tuhan yang akan membuat berhasil. Juga buat Nia, Tuhan berkati dalam studinya, dalam kerjaan, dalam apapun Tuhan, dalam hubungannya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat keluarganya juga, dan Tuhan yang buat Nia berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Aku menyerahkan Tuhan teman-teman semua yang berulang tahun ini dalam tangan-Mu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani kesehariannya, dan Tuhan yang terus memimpin dan menyertai sehingga teman-teman juga boleh rasa dan boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Juga buat yang belum hadir, buat Joshua, buat Cynthia, Tuhan berkati juga, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan dan studi mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan teman-teman yang berulang tahun ini seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, boleh. Nanti hadiahnya ada poin untuk yang nonton jangan pulang dulu ya. Nanti ketemu Cici Stella ya. Nanti ketemu ya, jangan lupa untuk dikasih hadiahnya. Oke, lanjut lagi deh. Maksudnya kita berdiri aja kali ya. Jadi soalnya sekalian mau menutup ibadah, kita lanjut doa lagi. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekali lagi Tuhan buat persekutuan yang baik Tuhan di tempat ini, sama-sama bisa kumpul dan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus sungguh baik untuk hidup kami. Tuhan, sebelum kami pulang ada beberapa topik Tuhan yang mau didoakan untuk Ajon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berkati beliau, berkati keluarganya, Meli, Melody, semua Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang akan terus bukakan juga Tuhan jalan-Mu buat Ajon dalam kerjaan, dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidup beliau. Biar Tuhan menambahkan dan Tuhan yang membuat Ajon berhasil dalam apapun yang dikerjakan. Terima kasih Bapak. Juga buat semua teman-teman yang ambil pelayanan dalam hari ini Tuhan, semua bidang yang terlibat hari ini Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan yang berkati studi, baik pekerjaannya, Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, keluarganya Tuhan yang berkati, berikan kesehatan dan kekuatan juga. Terima kasih Bapak. Juga buat teman-teman semua Tuhan, Energize People, dalam studi, skripsi, dalam kerjaan, bisnis, usaha, Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan. Dalam lingkungan pertemanan, Tuhan lindungi Tuhan menutup bungkus mereka kemanapun mereka berada, sehingga dimanapun mereka melangkah, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Berikan kesehatan, kekuatan juga buat keluarga kami masing-masing. Kami mau terus mengandalkan Tuhan juga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Juga buat gereja ini Tuhan, buat gereja Batu Tulis berkati Peter, istri, kedua anaknya, pengembalaan beliau Tuhan berkati sehingga bisa bersinergi Tuhan sampai ke jemaat, sampai ke pelayan yang tingkat tertentu Tuhan, dari majelis semua, diakan semua yang terlibat full timer di gereja ini Tuhan berkati juga sehingga semuanya bisa bersinergi dengan baik. Terima kasih Bapak. Juga berdoa buat bangsa dan negara ini, buat Pak Jokowi, Pak Maruf Amin dalam menjalankan pemerintahan. Tuhan beri hikmat buat beliau, buat semua menteri, semua lini yang terlibat sehingga bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan untuk tahun depan biar pemilihan juga semuanya kalau boleh biar berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Minta hikmat Tuhan dalam kami memilih pemimpin, dan biar Tuhan yang beracara Tuhan, biar ada pemimpin yang Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami sebagai warga negara juga bisa jadi warga negara yang baik di tempat ini. Terima kasih.
kasih Bapak, menyerahkan bangsa Indonesia ini juga dalam tangan. Juga berdoa buat orang-orang kami tahu Tuhan belum kenal Tuhan, yang kami tulis dalam VIP list kami. Tuhan, kami juga rindu Tuhan, amanat agung ini kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga orang yang kami tahu belum kenal Tuhan, baik anggota keluarga kami, mungkin teman kami juga rindu suatu saat mereka untuk kenal Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan yang bersama mereka dan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang, kami mau lanjutkan aktivitas kami, atau mungkin kami mau pulang ke rumah, biar perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat kami, sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang juga dengan selamat, nggak kurang suka Bapak. Terima kasih Bapak, Tuhan yang berikan kami kesehatan, kekuatan, dan besok beraktivitas, biar minggu depan juga biar bisa sama-sama ngumpul lagi di tempat ini, sama-sama beribadah dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama teman-teman kita mau angkat tangan untuk menerima doa berkat. Just people yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini dan membawa anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para salehnya. Adapun seluruh berkat ini kami terima hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday semua, God bless. Happy Sunday. Boleh salaman kiri kanan, boleh salaman ke Kak John juga. Happy Sunday teman-teman, God bless.